Ya, mari kita lanjut ya materi selanjutnya tipe dan kategori data ya di dalam data science dan big data. Nah, ini menarik ya adik-adik sekalian karena tipe data dan kategori data ini yang ada di dalam data science cukup beragam ya, di dalam big data cukup beragam. Kalau dulu mungkin kita tahunya itu ya mungkin dari saya dan angkatan dari saya Pak Prisma atau Butika itu di tahun 2011 hingga 2015 mungkin ya, itu yang masih terngiang ya, itu adalah tentang data struktur ya, atau data structure, yang isinya adalah ya MySQL tadi itu. Dan paradigmanya yang ada di dalam dunia IT waktu itu memang pilihannya adalah data yang berbentuknya MySQL ya, atau yang lain mungkin ada PostgreSQL atau yang lain ya beberapa pilihan lah, opsi selain dari MySQL, tapi pastinya bentuknya seperti data tabular seperti ini. Padahal berjalannya waktu sampai hingga saat ini ya, tantangan data semakin beragam ya, semakin beragam. Ada yang unstructured, ada ya model teks, ada yang data nanti itu di-generate oleh mesin ya, lalu ada yang di bentuk graf ya, ada juga yang model audio, video. Kalau ini memang dari dulu sudah ada, tetapi dalam proses analitiknya, tingkat kegunaannya itu masih belum terlihat gitu ya dulu ya kalau dulu. Sehingga sekarang itu mulai dicoba ya untuk dianalitik kira-kira apa pendekatan yang bisa digunakan terhadap data-data yang tidak terstruktur gitu. Dan juga streaming data. Ya, kalau streaming data nanti yang kita jelaskan adalah berkaitan dengan data Twitter ya, data Twitter. Oke. Nah, intinya saat ini ya nowadays ini ya hari ini tantangan data bukan hanya tabular tetapi juga yang non terstruktur ya, baik yang semi struktur dan juga tidak terstruktur. Nah, ini akan membawa terhadap tantangan apa di dalam data science-nya, teknik-tekniknya, ya, tools-toolsnya yang bisa untuk menganalisis kira-kira dari data-data mentah ini yang akan saya keluarkan apa insight-nya ya, gitu. Ya. Ya percuma kalau nanti hanya kita kumpulkan saja itu bertahun-tahun gitu ya. Padahal yang dibutuhkan sebagai data scientist itu adalah kemampuan dia untuk bisa mencari ya celah, mencari apa insight ya, kepekaan dia terhadap data itu yang akan dinilai. Gitu. Oke, nah ini data struktur ya, apa namanya secara umum yang tadi sudah pada sisi sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Ya kalau paling mendekati ya contohnya ada Excel gitu ya, Microsoft Excel. Ini mesti susunannya adalah berupa baris ya, lalu ada kolom ya. Lalu di dalam tengahnya pasti ada value, titik pertemuannya ada value. Ya, jadi value adalah gabungan dari suatu baris dan kolom. Ya. Ini kenapa kok disebut data struktur? Karena ya dia itu tempat penyimpanannya sifatnya adalah fix. Artinya ya sudah disediakan ya template-template untuk setiap value itu akan menempati tiap kolomnya. Pasti sudah disiapkan. Ketika ada data baru ya, misal recordnya nanti 21, ya dia sudah disediakan ya, letaknya akan masuk di sini. Misal ada kolom indikator, ya udah dia akan masuk di kolom indikator ID, masuk ke dimension list, dia akan masuk ke time frame, dia akan masuk ke numeric value, dia akan masuk ke missing value flag misal, sesuai dengan nama kolom header di sini ya. Ya akan sesuai dengan tempatnya gitu. Tapi kalau di data yang tidak struktur sulit ya. Bagaimana coba kita pikirkan ya, gambar kita masukkan ke dalam sini kan tidak bisa. Ya, sulit sekali. Maka dari itu, tantangannya adalah bagaimana kita nanti data yang tidak terstruktur tadi bisa apa namanya, diekstrak ya. Nah, untuk mengekstrak itu juga tidak bisa
paksakan di dalam MySQL ya, ada teknik-tekniknya bagaimana mengekstraksi suatu gambar, mengekstraksi suatu audio ya dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya. Ada yang unstructured ya, ada unstructured. Ini misal kita ambil contoh seperti email ya. Di mana email ini kalau kita tahu susunannya ada pengirim, ada penerima, ada subjek, ada isi pesan ya dan lain sebagainya. Tapi yang tentunya apakah pesan ini ya, kita sebagai orang awam yang misal kita menerima, email yang tidak kita kenal ya, mungkin nanti ada orang Arab misal kirim email ke kita dengan bahasa Arab, ada orang Cina gitu ya, mengirim, suatu pesan kita ke dalam bahasa Cina. Nah, misal kalau kita tidak mempunyai tools-tools tertentu untuk bisa menerjemahkan apa maksud dari pesan itu, ya pilihannya adalah kita itu akan membaca atau membiarkannya kan gitu. Maka dari itu, tantangan berikutnya adalah ketika data itu sudah masuk, ya, maka kita butuhkan software tambahan nanti ya, yang bisa generate automatic ya, arti ya dari tiap, apa namanya, isi pesan yang ada di dalam sini, ya. Siapapun pengirimnya, siapapun penerimanya gitu ya. Apapun subjeknya, tapi yang penting adalah di sini ada isi pesan, ya. Maka disinilah peran nanti data science untuk bisa menjembatani, ya, memfasilitasi bagaimana jika ada sumber pesan yang itu tidak kita pahami maksudnya, ya bisa terekstraksi maksudnya nanti, gitu, ya. Jadi ini salah satu contoh email. Nah, untuk subnya ya, subnya lagi selain apa abstraknya tadi, kalau lebih spesifiknya kita akan bertemu dengan yang namanya natural language data. Nah, ini permulaan dulu ya, sebelum nanti di semester-semester berikutnya adik-adik akan belajar lebih dalam lagi terkait dengan NLP itu apa ya, natural language processing itu apa ya, bagaimana inputan-inputan data yang di dalam NLP. Nah, ini bentuk-bentuk modeling yang contohnya ya, studi kasus yang akan saya jelaskan di sini. Misal ya, jadi di natural language itu kalau diartikan adalah jenis khusus dari data tidak terstruktur yang prosesnya itu lebih menantang karena memerlukan pengetahuan dengan teknik data science dan nah ya ini ada dan linguistik tertentu. Jadi ada ilmu bahasa di situ. Ya, ini adalah data science yang saat ini benar-benar ada ya, yang dulunya linguistik itu hanya bisa dikatakan adalah ilmu pendidikan, saat ini ya bertransformasi dan bersinergi dengan informatika menjadi sebuah keilmuan baru ya, yang namanya natural language processing. Ya, oke. Ya mungkin nanti akan muncul ilmu baru ya Dede ya, akan muncul ilmu baru yang mungkin nanti belum kita ketahui sebelumnya, namanya juga sampai sini sekarang mungkin belum ada, tapi saya yakin beberapa 5 tahun, 10 tahun ke depan akan bermunculan ya, nama-nama ilmu baru yang multidisiplin ya, campuran antara informatika, campuran dengan statistika, yang mengadopsi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia ini. Nah, ini contoh model yang pertama dari NL ya. Misal kasusnya di sini namanya entity recognition. Nah, entity recognition ya adik-adik ya. Yang paling mudah yang bisa saya contohkan adalah di sini waktu SMA ya mungkin adik-adik pernah belajar dengan ya tentang subjek ya, predikat, verb ya, apa namanya, objek dan lain sebagainya. Di mana setiap satu kalimat itu tentu akan mengandung beberapa unsur ya. Misal kita punya satu kalimat ya, dosen ya mengajar mata kuliah sains data di kelas online misal. Nah, dosen di sini ya representasinya adalah kalau kita belajar sebagai apa namanya di bahasa Indonesia ya itu kan adalah subjek ya. Nah, maka di dalam entity recognition itu dikenal sebagai aktor ya, aktor. Aktor ini akan merepresentasikan adalah seseorang yang melakukan sesuatu, yang akan melakukan sesuatu. Nah, ketika ada kalimat sambungnya, mengajar misal, mengajar. Maka kita tahu ini verb ya, ini verb, bahasa Indonesia adalah kata kerja yang artinya seorang yang tadi, aktor yang tadi itu melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan? Oh, mengajar gitu ya.
Ada lagi ya, setelah dia melakukan satu, apa yang dia lakukan? Nah, itu kan jadi pertanyaan lagi. Oh, ternyata ada objeknya. Oh, dia mengajar, objeknya ada mata kuliah sains data. Ya, ini objeknya. Jadi ini adalah yang dilakukan oleh dosen ya. Nah, ada keterangan. Nah, dia ini mengajar di mana? Oh, di kelas online ya, di kelas online. Berarti secara komplit di sini adalah aktor, kata kerja, objek, dan keterangannya dalam satu kalimat ini sudah terwakili. Nah, lalu apa Pak kaitannya dengan apa namanya dalam sains data? Oh, ini penting sekali ya. Jadi produk-produk nanti yang ada di dalam data science ya, natural language processing ini yang nantinya akan bisa kita ekstrak informasinya, knowledge-nya, insight-nya. Ya, ini bagus sekali produknya. Contoh ya, misal ini saya berikan contoh. Ini ada banyak berita, ya, ada berita, atau misal kita ambil berita satu aja tentang kriminalitas atau kayak gitu tentang COVID misal. Satu berita kita ekstrak ya. Ini biasanya kalau teknologi sekarang bisa menggunakan UCR. Kalau ada pernah tahu ya, UCR itu apa namanya teknologi untuk bisa melakukan scanning koran atau lembaran gitu ya, yang dimana kalimat atau teksnya itu bisa dikonversi menjadi sebuah huruf atau angka digital ya. Biasanya bisa kita edit nanti. Nah, ini misal ya dari satu berita tadi kita ekstrak. Nah, ekstraknya ya menggunakan model entity recognition yang artinya nanti kita akan tahu ya dari satu berita itu tadi kita akan tahu aktor-aktornya siapa saja sih di dalam berita tersebut gitu ya. Oh, di situ ada masyarakat, ada polisi gitu ya. Nah, ini sebagai aktornya. Nah, lalu kelihatan nanti akan ada kata kerjanya di situ dari beritanya. Oh, kira-kira apa isu-isu tentang yang mereka lakukan gitu ya. Oh, ternyata tentang mematuhi ya, menertibkan ya. Lalu apa namanya mungkin nanti ada apa kalimat kata kerja yang lain gitu ya. Intinya di situ kita ekstrak kata kerjanya yang kelihatan di situ apa? Oh, mematuhi, menertibkan gitu. Lalu kita akan lihat lagi objeknya ya, apa yang sedang targetkan, apa yang sedang dibicarakan. Oh, tentang COVID gitu ya, tentang PSBB, tentang zona merah gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu nanti ada keterangan misal tempatnya di Surabaya atau di mana gitu ya. Nah, nanti akan terlihat nanti akan terlihat sambungan di antara apa namanya masing-masing eh, aturan tata bahasa ini. Sehingga kita tidak perlu capek-capek untuk apa? Untuk membaca satu persatu panjang dari berita itu, tetapi kita bisa melihat secara visual ya komponen-komponen atau unsur-unsur dari berita itu isinya tentang apa saja. Nah, inilah keunikan dari apa namanya natural language processing itu ya. Jadi ini salah satu bentuk modelnya. Yang lain, contoh topic recognition. Nah, topic recognition ini lebih menarik lagi. Kenapa? Kita tidak perlu baca sampai detail. Dalam satu hari itu, misal, kita bisa tahu nanti dalam satu hari, dalam beberapa topik atau beberapa subjudul dari berita itu, kira-kira itu membicarakan tentang apa sih? Gitu. Misal satu koran ini, dari terbitan koran A gitu. Akan kita lihat topiknya, isunya ngomongkan tentang apa, plus berapa persen ya bobot apa namanya berita itu arahnya mau kemana, ke ekonomi kah, tentang COVID kah, atau politik atau pendidikan gitu ya. Nah, sehingga nanti kelihatan dari beberapa sumber koran terpercaya tadi, berita terpercaya tadi apa namanya berapa komposisi persentasenya yang membicarakan tentang COVID atau tentang kesehatan, tentang politik, pendidikan dan lain sebagainya. Ini adalah proses auto generate ya, apa namanya di masa sekarang dan produk-produknya memang sudah ada sekarang nyata, di mana kita bisa membaca satu berita dari bahkan dalam satu koran dalam hitungan detik atau menit ya, tidak perlu lama-lama gitu. Ini adalah proses automasi. Oke, lanjut ya. Text summarization ya. Ini ada istilahnya text summarization. Text summarization itu
adalah, teknik ya, teknik untuk bagaimana kita mendapatkan, eee, inti dari suatu berita gitu, inti. Jadi yang diproses adalah bukan topiknya ya, bukan, apa namanya, tata bahasanya, tetapi, summarization-nya ya, ringkasannya. Jadi, produk dari NLP nanti itu bisa gitu. Jadi dari banyaknya kalimat, misal ada 2 sampai 3 kalimat, ini nanti dicari kesimpulannya apa sih, summary-nya apa sih dari berita ini. Nah, ini tentunya ada metode-metodenya dia deh, ya, yang harus dipelajari. Jadi dari misal baca Covid ya, ini dibaca semua, kan panjang ya, ada sekitar 3 kalimat. Ya ini diambil aja, apa namanya, summary-nya hanya dalam satu kalimat, gitu. Dan sudah bisa mewakili semuanya, gitu ya. Text compilation. Nah, ini juga salah satu produknya NLP, di mana, dia akan mampu ya meng-correctness ya atau mencari, apa namanya, mengkomplitkan, pertanyaan ya, titik-titik di sini kira-kira jawaban yang pas dari apa gitu. Oh, misal di sini I bla 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 student at UPN Veteran Jawa Timur. Nah, si NLP ya, si sistem ini yang saya lambangkan robot ini, bukan robot fisik mesin tapi robot virtual gitu ya. Dia akan mampu mencari, untuk menyempurnakan satu kalimat ini apa, gitu. Oh ternyata I am student at UPN Veteran Jawa Timur. Nah, gunanya apa, Pak? Nah, ini berguna sekali. Kita misal punya ya, buku misal, kita sedang ngetik, yang ngetik banyak gitu ya. Di situlah, NLP itu mampu mengkoreksi gitu ya. Karena nanti kalau ada kalimat yang miss atau nanti ada apa namanya, typo ya dan lain sebagainya. Ini text completion ya. Bahkan kalau ingin membuat game misal, kita ajarkan si, NLP mesin ini ya, misal tebak-tebakan gitu ya, dia mampu tentunya, dia mampu untuk menjawab segala, tanya jawab yang kita berikan, selama kita berikan pelatihan nanti. Jadi dilatih, mesinnya dilatih. Semakin banyak bahan kosakatanya ya dia akan semakin cerdas gitu, ya semakin cerdas, gitu ya. Lanjut, sentiment analysis. Ya, ini, saya kaitkan dengan Twitter ya, dengan Twitter di mana sentiment analysis ini memang kaitannya adalah tingkat, emosional ya, tingkat, positif, negatif, dan netral ya, respon dari, netizen ya, atau pengguna Twitter gitu ya, di mana, mereka akan menyampaikan isi hatinya semua terkait dengan isu-isu tertentu, gitu. Nah, ini kan sebuah oil ya, sebuah minyak yang bisa kita olah, yang bisa kita simpan dulu, lalu kita lakukan analitik, dan kita akan lihat persentasenya. Kira-kira kalau orang misalnya membicarakan tentang, Covid dan PSBB, kira-kira arahnya lebih banyak kemana sih gitu ya. Apakah banyak orang yang akan melakukan, melontarkan kalimat-kalimat negatif gitu ya, memberikan respon negatif, atau sebaliknya, banyak yang merespon positif terhadap PSBB itu atau Covid itu gitu. Nah, ini akan menjadi suatu kebijakan baru tertentu ya untuk, para pimpinan, para pemegang, apa namanya, pemangku kepentingan. Penting sekali ada ini. Jadi kita bisa mengambil keputusan keputusan itu dalam waktu ya hitungnya detik lah, hitungan detik selesai itu, ya, itu. Dan membuatnya nanti ada kombinasinya ya, nanti juga untuk mengklasifikasikan apakah ini sentimen positif, negatif itu tidak manual, tapi menggunakan machine learning, gitu, ya. Oke, lanjut ya, ini machine generate, jadi sumber-sumber data itu tidak hanya tentang natural language atau, unstructured atau structured, tapi juga ada yang by machine generate. Nah, apa Pak contohnya? Misal kalau Adik-adik pernah lihat log web atau log jaringan, itu adalah salah satu produk dari auto generate auto generate machine data. Jadi, apa namanya, secara otomatis ya setiap harinya log-log itu akan disimpan di dalam sebuah tempat penyimpanan, ya lalu ke depannya akan dijadikan sebagai bahan analisis ya.
seperti itu. Log server web ya, network event, yang gunanya kalau di ranahnya network security analysis itu sangat berguna sekali. Oke, lanjut ya. Untuk yang machine generate yang lain itu ada IoT ya. Ini ada deh ya, yang juga sedang jadi ratu sekarang ya, juga sedang digaung-gaungkan. Di mana IoT ini salah satu contoh produknya ya untuk water quality monitoring. Jadi di dalam sensor ini sudah ada chipnya untuk menyimpan dan dikirim semua datanya ke cloud gitu ya. Apa namanya? Dan untuk mengklasifikasikan apakah air dari misal kita ruang lingkupnya kecil aja, misal di akuarium gitu ya, akan terlihat apakah dalam kurun waktu hari tertentu itu air tersebut sudah keruh atau masih jernih gitu ya, atau perlu diganti gitu ya. Nah, maka water quality monitoring ini itu akan dikombinasikan baik dari sensor, kita akan bermain sensor gitu ya. Kita akan melakukan instalasi untuk cloud servernya, sekaligus di situ nanti ada machine learning-nya untuk mengklasifikasikan apakah data kualitas dari air yang tersimpan itu bersih atau keruh gitu. Ini adalah beberapa kombinasi adik-adiknya. Jadi nanti misal kita penelitian di sini ya harus bekerja sama dengan orang-orang sistem komputer yang bermain dengan sensor. Kita akan bermain juga server database ya ke cloud gitu ya. Dengan data engineer-nya tentunya. Nah, maka di sini akan terlihat ya kombinasi dari beberapa keilmuan gitu ya. Lanjut lagi ya, graph ya, graph. Jadi gampangannya ini adalah graph ya. Jadi salah satu bentuk basis data yang paradigmanya berbeda sekali dengan MySQL ya, data terstruktur, di mana ya data ini akan berelasi ya, akan membentuk sebuah node dan edge ya. Ini node-nya, ini edge. Jadi kalau saya berikan contoh yang paling gampang, ini misalnya saya punya Honda ya, ini perusahaan Honda, di mana Honda ini memproduksi beberapa produk ya, dan juga Yamaha. Lalu kita kaitkan dengan customer. Nah, customer ini kira-kira dalam satu keluarga misal itu beli apa gitu ya. Oh, ternyata edge di sini terlihat bahwa customer membeli produknya Honda, tapi spesifiknya dia membeli Honda misal sepeda motor ADV misal. Lalu ternyata customer juga membeli ya produk Yamaha, tapi yang dibeli bukan motor besar tapi motor kecil seperti Mio misalnya. Nah, ini akan terlihat ya sambungan dari data-data ini. Ya, flow-nya akan terlihat. Nah, nanti ini akan kami ajarkan adik-adik di mana adik-adik juga akan hubungan ini ya sangat erat kaitannya dengan Twitter atau biasanya disebut social network analysis, SNA namanya. Ya, social network analysis. Di mana salah satu outputnya adalah mencari ya susunan node-node atau serangan-serangan boot misal atau serangan-serangan Twitter suatu topik yang dimana akan terlihat ya kelompok-kelompoknya, suatu kubu lain dengan kubu lainnya, suatu kubu lain dengan kubu lainnya, dimana akan terlihat perang sosmed gitu ya, perang sosmed. Jadi saling serang, adu argumen itu akan terlihat jaringannya gitu ya. Jaringan pesannya lewat mana ya, melalui apa, siapa yang retweet, siapa yang melakukan tweet gitu. Akan terlihat semua. Nah, ini adalah bentuk database lain MySQL ya. Oke, lanjut ya, audio, video, image. Ya, ini juga unstructured. Ini akan kita bahas mungkin nanti yang ada di mata kuliah deep learning kalau memang ada nanti, atau mungkin nanti ada nama lain selain deep learning, yaitu namanya mungkin machine learning lanjut, di mana ini akan membahas tentang bagaimana teknologi deep learning ini adiknya child dari machine learning, sehingga machine learning itu induknya, di mana deep learning ini tantangannya lebih dalam lagi adik-adik karena dia akan memproses gambar ya, bukan hanya teks tapi gambar, dan itu istilahnya deep ya.
sehingga deep mining gitu ya, deep learning. Nah, di mana ini sebagai contoh ada perusahaan namanya DeepMind yang sekarang sudah diakuisisi oleh Google AI, di mana dia mencoba untuk mempelajari cara bermain video game. Dan video itu dimasukkan ke dalam deep learning dan deep learning akan mempelajari actionnya seperti apa. Sehingga ketika dia ditandingkan dengan seseorang ya, versus dengan manusia biasa, nah, akan terlihat ya pola permainannya. Apakah algoritma deep learning itu robust atau kokoh untuk bertanding dengan human nanti. Nah, ini salah satu fenomena deh ya, di mana kalau dulu kita bermain game itu antar manusia dengan manusia, ini tandingnya dengan komputer gitu ya. Tapi komputernya dengan analitika cerdas, ada deep learning-nya. Gitu ya. Jadi algoritma ini mampu ya menangkap layar video sebagai masukan dan belajar menafsirkan semuanya melalui proses deep learning yang kompleks. Ini kalau dipecah-pecah lagi ada ya, ini lebih detail lagi, proses komputasinya sangat detail sekali. Ya, nanti kapan-kapan akan kita bahas. Yang terakhir ya, streaming data. Streaming data ini kaitannya erat dengan Twitter ya, di mana fenomenanya adalah bukan berupa database relasional lagi, tetapi bentuknya semi-structure, dan ini bisa dilakukan untuk streaming data. Jadi, streaming itu apa? Ya, kalau streaming bisa diterjemahkan sebagai proses ya, mengalirkan atau transfer data dari server kepada host, di mana data yang transfer merepresentasikan informasi yang harus disampaikan secara langsung, ya, artinya real time, ya, artinya real time. Nah, makanya Twitter, kalau ada yang menggunakan Twitter sangat enteng sekali ya. Mereka sudah mendesain sedemikian rupa infrastrukturnya sehingga ketika klien itu meminta data, itu bisa diberikan secara singkat ya. Retrieve-nya cepat sekali. Dan beberapa contoh penyimpanannya itu pakai JSON nanti ya. Yang kemarin saya jelaskan ya. Bentuk database-nya berupa JSON. Oke. Nah, itu dulu ya. Nanti akan kita lanjut untuk data science proses. Oke.